Tahun 1950, Indonesia baru saja berdiri sebagai negara merdeka. Tapi di timur Nusantara, di tanah Ambon, muncul suara lain. Suara yang memisahkan diri. Mereka menyebutnya Republik Maluku Selatan, RMS. Hari ini, 25 April 1950, kami, rakyat Maluku Selatan, menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan. Kami tidak lagi berdiri pada Jakarta. Kami punya hak untuk menentukan nasib kami sendiri. Dengan hubungan dari Belanda, kita bisa diri tegak. Kita punya senjata. Kita punya kekuatan. Wan, apakah ini jalan yang benar? Kami hanya ingin hidup tenang. Tenang, tidak akan dasar kalau kita dipindah dari jauh. Belanda tahu kita lebih dari mereka. Ibu, ya Nas, kenapa kita harus memilih Indonesia, Bu? Bukankah kita juga bagian dari mereka? Dulu Belanda sempat menguasai tanah kita, Nak. Banyak yang mempercayai bahwa hanya mereka lah yang bisa memberi kita keamanan. Tapi aku dengar pasukan TNI datang dari Jawa. Akan ada perang, Bu. Perang lagi. Semenjak Indonesia merdeka, kita belum benar-benar damai, Nak. Dari Ambon, situasi memanas. Pasukan RMS menguasai sebagian wilayah dengan dukungan bebas tentara KNIL yang dahulu dilatih Belanda. Pemerintah Indonesia menilai RMS sebagai pemberontakan yang didukung asing. Belanda mungkin telah pergi, tapi bayangan mereka masih tertinggal. Senjata, perintah, bahkan keyakinan, semua warisan dari masa kolonial yang belum benar-benar usai. Kami datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyatukan Indonesia. Belanda sudah meninggalkan kalian. Kalian hanya diperalat. Kalian bukan penyelamat, kalian penjajah baru. Ayo, Bodi! Jangan sampai ada nyawa kecil. Setelah pertempuran yang begitu panjang, RMS akhirnya kalah. Pertempuran selesai, Sumokil. RMS telah kalah. Indonesia tetap satu, dari Sabang sampai Merauke. Kami hanya ingin diakui, bukan ditinggalkan. Tapi mungkin salah kami mempercayai orang asing. Kami hanya ingin hidup damai tanpa rasa ketakutan. Sekarang kami tahu, perdamaian itu datang dari persatuan, bukan perpecahan. The RMS eventually collapsed and its leaders fled to the Netherlands. But this history reminds us that colonialism doesn't always come with guns. Sometimes it comes through divided minds. From Ambon to Indonesia, we were once divided, but in the end, we became one nation again. Freedom. Sumokil pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung di negara Indonesia Timur. Lalu, bagaimana sih awal mula pendirian negara RMS ini? Perlu kalian tahu juga, RMS sampai saat ini masih ada loh. Kalau ngomongin RMS, nggak bisa dilepaskan dari sistem federal negara kita dulu guys. Untuk
Untuk membahas RMS, kita wajib tahu bentuk negara kita dulu, yaitu pada masa agresi militer Belanda hingga pertengahan 1950. Nah, tadi saya mengatakan tentang negara Indonesia Timur. Ya, ini merupakan negara bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Jadi dulu tuh negara kita berbentuk federasi, ya kayak Amerika atau Malaysia gitu. Pasca agresi militer Belanda II, sudah mulai banyak berdiri negara-negara federal yang bisa dibilang negara boneka Belanda seperti negara Pasundan, negara Borneo, negara Indonesia Timur, dan negara-negara lainnya. RI saat itu hanya menyisakan Yogyakarta dan sebagian Sumatera saja. Bahkan setelah konferensi meja bundar pada tahun 1949 ditandatangani, negara kita masih berbentuk federasi di bawah Uni Indonesia Belanda. Tapi bedanya bangsa kita sudah diakui kedaulatan wilayahnya dari Sumatera hingga Maluku. Kita bersama Belanda mendirikan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian Soekarno yang sebelumnya adalah Presiden RI diangkat menjadi Presiden RIS. Di sini RI merupakan negara bagian dari RIS ya. Setelah beberapa bulan berbentuk federasi, muncul gagasan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Pastinya ada pihak-pihak yang kontra dengan gagasan membentuk negara kesatuan. Salah satunya yaitu Christian Sumokil. Sumokil saat itu merupakan jaksa agung di negara Indonesia Timur. Ketika wacana kembali ke bentuk negara kesatuan muncul, jelas Sumokil menolak keras hal tersebut. Ia seakan tidak ingin kehilangan posisi di negara Indonesia Timur. Ia ingin NIT tetap berdiri. Ia tak ingin Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS dari Pulau Jawa masuk ke wilayah NIT.